Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila dengan NIM 23051410228. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, kelas 2371G. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Komunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Vivi Hasnawati, MSI. Baiklah, di sini saya akan membahas biografi tokoh filsafat komunikasi. Tokoh filsafat komunikasi yang saya minati yaitu Socrates. Socrates lahir sekitar tahun 470 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Ia diyakini dari keluarga kelas menengah dengan ayah Sophroniscus sebagai tukang ukir yang terampil dan ibunya Peanerete sebagai bidan yang keterampilannya telah membantu banyak orang dalam proses melahirkan. Socrates tidak menunjukkan minat pada pekerjaan ayahnya dan lebih tertarik dengan dunia filsafat. Ia mengamati keahlian sang ayah, namun ia merasa bahwa ada lebih banyak hal yang dapat ia pelajari dalam dunia filsafat. Ia menyadari bahwa pemahaman mendalam tentang kehidupan dan dunia di sekitarnya sangat penting dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang pendidikan formal Socrates, ia diyakini telah belajar dari beberapa filosofi terkemuka pada masanya, termasuk Parmenides dan Anaxagoras. Socrates menikah dengan Xenopite dan memiliki beberapa anak. Meskipun ia memiliki latar belakang keluarga yang relatif kaya, namun ia sendiri hidup dalam kemiskinan karena lebih memilih untuk fokus pada filsafat daripada urusan politik dan ekonomi. Socrates hidup pada masa sofisme, di mana kebenaran dianggap relatif. Ia mengembangkan metode dialektika yang unik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menentang untuk memperdebatkan ide-ide dan mencapai pemahaman yang lebih dalam. Meskipun ia tidak pernah menulis sendiri pemikiran dan metodenya sangat berpengaruh terhadap generasi filsafat yang datang setelahnya, termasuk Plato, Xenophon, dan Aristoteles. Selanjutnya ada peristiwa penting dalam hidup Socrates yang mempengaruhi pemikirannya. Ialah pengadilan dan hukuman mati yang diterimanya. Socrates dihukum mati karena dianggap melakukan kejahatan yang sulit dipercaya, karena ia menolak mengakui dewa-dewa yang diakui oleh negara, memperkenalkan dewa-dewa baru, dan merusak moral kaum muda. Socrates dinyatakan bersalah dan menuntut hukuman mati dengan mayoritas 60 suara, 280 melawan 220. Selama di penjara, Socrates masih dapat berbicara dengan sahabatnya, termasuk Triton yang menganjurkan Socrates melarikan diri. Akan tetapi, Socrates menolak. Pada akhirnya, Socrates meminum racun dengan tenang dikelilingi oleh para sahabatnya. Pengadilan dan hukuman mati, Socrates mempengaruhi pemikirannya dalam beberapa cara. Yang pertama, pengembangan metode kebidanan. Socrates menggunakan pengalaman pengajar dan hukuman mati untuk mengembangkan metode kebidanan dalam berfilsafat. Ia mengumpamakan bahwa berfilsafat ibarat seorang bidan yang membantu ibu dalam melahirkan anaknya. Melalui metode dialog, Socrates membimbing seseorang untuk menemukan dan melahirkan kebenaran dan pengetahuan dari dalam diri orang tersebut. Yang kedua, pengembangan etika. Pengadilan dan hukuman mati Socrates mempengaruhi pemikirannya tentang etika. Socrates berpendapat bahwa filsafat seharusnya tentang bagaimana orang harus menjalani hidup mereka, dan bahwa landasan etika adalah tentang menentukan kesejahteraan mana yang paling bermanfaat. Socrates juga menekankan pentingnya sikap rendah hati,
keraguan, dan keingintahuan dalam belajar. Yang ketiga, pengembangan dialektika. Pengadilan dan hukuman mati Socrates mempengaruhi pengembangan metode dialektika yang digunakan Socrates. Socrates tidak memberikan jawaban yang pasti, tetapi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan merangsang untuk pemikiran dan kesadaran diri. Karena Socrates tidak pernah menulis karya-karya tulisnya sendiri, namun karya-karya utama yang membahas pemikiran dan filosofi Socrates ialah Dialogues of Plato, serangkaian tulisan Plato yang menggunakan karakter Socrates sebagai narator untuk mengeksplorasi berbagai topik filosofis, mulai dari etika, politik, metafisika, dan kebahagiaan. Dialog-dialog seperti Apologi, Phaedo, dan Symposium adalah beberapa karya yang terkenal dari Plato yang membahas pemikiran Socrates. Yang kedua, karya Merobilia oleh Xenophon. Buku ini memiliki gambaran yang lebih praktis tentang kehidupan sehari-hari Socrates dan interaksi antara Socrates dengan orang lain dalam berbagai konteks sosial. The Trial of Socrates oleh E.V. Stone. Buku ini membahas proses pengadilan dan hukuman mati terhadap Socrates, menantang narasi tradisional tentang keadilan dalam pengadilan Socrates. Karya-karya ini membantu memahami pemikiran dan filosofi Socrates, serta mempengaruhi generasi filsafat yang datang setelahnya, seperti Plato, Xenophon, dan Aristoteles. Selanjutnya ada beberapa kritik terhadap pemikiran Socrates, yakni kritik terhadap kekayaan materi. Socrates memberikan kritik yang menarik terhadap obsesi kekayaan materi dan memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya kebijaksanaan dan kekayaan dalam hidup. Yang kedua, kritik terhadap demokrasi. Socrates cemas pada proses pengambilan keputusan demokrasi. Meskipun Socrates tidak mempercayai demokrasi, penting untuk diingat bahwa ia memiliki kecenderungan yang buruk dengan institusi tersebut. Dan pada akhirnya, konsensus demokrasilah yang mengakibatkan kematian. Kritiknya terbukti benar ketika juri Athena memutuskan dia bersalah karena tidak menghormati dan merusak generasi muda. Yang terakhir, kritik terhadap kejahatan. Socrates berpendapat bahwa kejahatan terjadi karena ketidaktahuan. Ia berargumen bahwa orang yang melakukan kejahatan melakukan karena mereka tidak benar-benar memahami apa yang baik. Jika seseorang benar-benar mengetahui apa yang baik, mereka akan melakukannya. Karena kebijaksanaan membawa pemahaman tentang dampak jangka panjang dari tindakan seseorang, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Selanjutnya ada beberapa alasan mengapa saya memilih tokoh Socrates untuk saya bahas, yaitu yang pertama, pengaruh yang luas. Socrates memiliki pengaruh yang sangat luas dalam sejarah filsafat barat. Ia mempengaruhi banyak filsafat dan pemikir, termasuk Plato dan Aristoteles, yang kemudian mempengaruhi filsafat selanjutnya. Yang kedua, karena pemikiran yang relevan. Pemikiran Socrates tentang etika, pendidikan, dan metode dialektika masih relevan dalam konteks modern. Ia menekankan pentingnya refleksi diri, introspeksi, dan pencarian pengetahuan sejati untuk mencapai kemajuan, yang memiliki pentingnya dalam bidang etika dan pendidikan. Yang ketiga, karena kontroversialitas. Socrates memiliki sifat kontroversial yang tinggi karena ia menentang ajaran para sofis dan mengajarkan bahwa kekayaan adalah pengetahuan yang baik. Kritik dan penafsiran terhadap pemikiran Socrates juga menarik perhatian karena ia memiliki potensi penting dalam memahami hubungan antara pengetahuan dan moralitas. Yang keempat, karena kisah hidup yang menarik.
Socrates memiliki kisah hidup yang menarik, termasuk pengadilan dan hukuman mati yang diterimanya. Kisah hidup ini menarik perhatian karena ia menunjukkan bagaimana Socrates tetap setia pada keputusan hukum meski dinilai tidak adil. Yang kelima, karena Socrates tokoh yang berpengaruh dalam sejarah filsafat barat. Ia mempengaruhi banyak filsafat dan pemikir, dan pengaruhnya masih dapat ditemukan dalam pemikiran modern. Dengan demikian, Socrates adalah filsafat yang sangat berpengaruh dan relevan dalam konteks modern, serta memiliki kisah hidup yang menarik dan kompleksitas yang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang biografi tokoh filsafat komunikasi yaitu Socrates. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.